Gua nggak bisa berkata-kata sih, Wir. Belum pusing kepala gua. Lu ngomong enak tadi, Awalnya sekarang enak, pusing. terus. Kenapa ngerem ya? Nggak ada apa-apaan. Gua kira ada. Nggak ada apa-apaan dia ngerem, gue bingung. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan dan tamu kehormatan saya, Mr. Wirky. Di konten terbaru, sebenarnya bukan konten terbaru sih teman-teman. Lebih tepatnya, Wir. Kan main. Wir, ini gue masih pembukaan nih, Wir, nih belum selesai. Jadi ini konten terbaru, sebenarnya konten yang sudah pernah kita bikin sebelumnya, tapi kita kemas dengan lebih menarik atau dengan hal yang baru. Dinamakan Carpool Bacain, karena banyak banget teman-teman yang request, Bang, ada yang bacain lagi dong, ada yang bacain lagi dong. Nah, jadi konsep terbarunya adalah kita tetap ada ininya nih, ini isinya ada beberapa kertas dengan kata-kata ataupun apa yang ngomongnya ya? Iya, kata-kata kali ya, Wir ya. Jenis barang-barang yang berhubungan dengan otomotif gitu, ataupun jasa, ataupun apapun lah yang berhubungan dengan otomotif. Jadi tetap 5. Kalau yang nggak bisa, tetap makan buah yang ini Kiamboy. Dari awal gitu. gua makan buah aja ya. Enggak ya, makanya kita akan lebih belajar bersama Mr. Wirky di hari ini gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Jadi kita bukan hanya mengetes apa ya ngomongnya, pengetahuan di bidang otomotif, tapi kita juga mengetes lebih ke multitasking seorang jawir, karena kita suruh jawab pertanyaan sambil nyetir gitu. Sekarang gue lagi di mobil Mr. Jawir nih. Mobil apa, Wir? F30. Dia pelan-pelan banget lagi, BMW F30 yang dilengkapi dengan fitur pop and bang. Kalau itu tar. Ternyata ngeri loh gitu ya. Tadi Jawir udah bawa ngebut padahal baru opening ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua juga yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek Tokopedia dan Shopee-nya Delete Indonesia. Sebenarnya sama, Wir. Kalau lu nggak bisa, gue jawab. Okay. Kalau gue nggak bisa, berarti gue makan juga. Jadi mudah-mudahan lo bisa jawab, Wir. Gitu. Biar lo yang makan ya. Malah jadi gue yang makan. Ini mau lo yang ambil sendiri kertasnya atau gue ambilin? Ambilin boleh deh. Oke. Ini kertas pertama yang akan kita lihat. Apa sih tulisannya? Ini bukan gue yang bikin, sumpah. Jadi gue nggak tahu. Ya ribet lagi. Ini sih gue pakai AirCap. AirCap, teman-teman. AirCap. Coba, Mas Wirky, apa itu AirCap? AirCap tuh secara jelas ya. Sistem suspensi yang cara kerjanya mirip dengan air suspension, tapi ini dia tetap menggunakan pernya, namun dia dibantu dengan hidrolik untuk menaikkan, tapi dia posisinya untuk jalan tetap sesuai dengan pas jalannya pendek aja gitu, pendek. Jadi apa ya, statik ya jatuhnya, masih kalau dibilang sih bukan back ya, statik. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ada di mana AirCap itu? Kan kalau air suspension kita sama-sama tahu nih, menggantikan per menjadi balon. Kalau AirCap itu di mana posisinya? Di atasnya per. Yakin? Kan ditarik gitu deh. Bagaimana cara kerjanya? Nah itu dia. Karena gue gak beli gitu. Jadi bukan bagaimana cara kerjanya sih, maksudnya kan lu taruh di atas per. Nah ini gimana cara naikinnya? Dan bentuknya seperti apa gitu? Bentuk itu kayak cup ya, namanya cup kan ya. Iya, kayak cup. Kayak mangkok. Mangkok BH. Enggak, dia mulai ngasal. Astaga, Jawir nih, fotografer kita mau ketabrak sama Jawir barusan ya. Nih, gimana bentuknya, Wir? Bentuknya cara kerjanya benar. Cara kerjanya benar tadi yang lu bilang, tapi bentuknya seperti apa? Sama dia digerakkan oleh apa? Karena kalau misalnya ada di per, dia bentuknya seperti digerakkan oleh piston ya, kayak ada pistonnya gitu. Oke. Terus piston itu pompanya pakai
pompanya pakai itu kompresor. Nah, kompresor posisinya biasanya ada yang ditaruh di belakang atau ada yang ditaruh di depan, dia model kecil gitu. Taruh depan mana? Tangki ada kompresornya. Tergantung. Depan kalau mobilnya Porsche di depan. Iya, kalau mobilnya Porsche. Kalau mobil lu mesin depan ngapa jadi rame banget di depan anjir. Ya seperti itulah. Oke, sebenarnya benar kata Mas Jawir. Gua tambahkan sedikit nih, Wir. Benar juga kata Mas Jawir, sebenarnya air cup itu adalah sebenarnya lift kit lebih tepatnya. Lift kit, ya nggak sih, kalau bisa dibilang untuk beberapa alat bantu ya jatuhnya. Ya, mobil-mobil eksotik itu ada yang namanya hydraulic lift system atau HLS gitu. Nah, cara kerjanya mungkin sama teman-teman. Jadi tetap menggunakan coilover, tetap menggunakan pernya, tapi dia tuh ada di atasnya, ada di atas pernya. Cara kerjanya adalah saat kalian ditaikin itu, shocknya ketarik lebih tinggi dan pernya jadi ketekan ke bawah. Bentuknya memang benar kata Mas Jawir, bentuknya piston, tapi sekarang sudah ada yang pakai balon. Oh, sudah ada yang pakai balon. Sudah ada yang pakai balon. Mungkin ada dua. Tapi pernya masih ada ya? Per tetap ada. Jadi ada dua pilihan sekarang gitu loh. Jadi ada yang pakai balon dan ada yang pakai si piston. Yang digunakan di Pandem itu adalah yang pakai piston. Gitu. Tapi cara sebenarnya ada plus minusnya. Yang pakai balon itu diklaim memang tidak bisa jalan dalam keadaan tinggi. Yang tadi lo bilang, mobilnya tetap pendek gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ini mau pakai air cup tapi maunya pas ban, ya udah dia akan naik 3 jari biasanya dari pas ban itu. Gitu. Jadi dia udah bisa mendekin. Gua sambil ngeliatin ini, gua takut lubang. Tuh, dia udah nggak bisa. Dia nggak bisa ini ya, multitasking. Gua ngeliatin, gua takut lubang ya kan. Jadi 3 jari sih biasanya gitu. Nah, untuk kalau yang pakai balon, katanya diklaim bisa jalan dalam posisi tinggi. Ya, betul. Saat pakai piston itu, karena pistonnya itu keras, takutnya jadi bocor yang menyebabkan jadi kerusakan dari si air cup-nya. Jadi memang tidak disarankan untuk jalan dalam keadaan tinggi. Untuk jalan jangka waktu yang lumayan panjang maksudnya ya. Jadi kayak ini sebenarnya kalau yang pakai piston yang gue pakai sekarang di Pandem itu lebih ke helper aja. Jadi saat ada polisi tidur ataupun ada obstacle, gue bisa lebih tinggi 3 jari untuk melewati si obstacle tersebut gitu. Oke, selanjutnya nih kertas selanjutnya teman-teman. Ya kan? Apalagi? Ini bukan gue, demi Allah bukan gue yang bikin. Dan ini gue ini asal ambil. Sekarang VTEC. Coba Wir. Kalau VTEC itu sebenarnya apa ya? Hanya ada di Honda menurut gua sih. Iya memang itu teknologinya Honda. Bukan ada di Honda menurut gua. Tapi teknologi dari Honda. Kepanjangan dari VTEC. Apa ya? Valve. Itu aja salah. Pas gua nggak tahu, gua nggak tahu Honda. Gak pernah gue punya. Oke, kalau kepanjangannya mungkin lu nggak bisa. Kalau cara kerjanya VTEC lu tahu nggak? Enggak. Jadi makan dulu Wir. Sama kayak ini nggak? Nggak ada sama-samanya. Sama apa-apaan. Ini belum dibuka teman-teman. Ya Allah Wir, ini kertasnya pada bubar. Ngehe. Nih teman-teman banyak banget distractionnya nih kalau sama Jawir asu emang. Sekarang karena Jawir tidak bisa menjawab pertanyaan yang kedua, berarti saatnya lu makan Wir, mampus. Nih, makan nih kayak batu kali bentuknya. Enakan ini ya. Demi apa? Iya. Rasanya apa ya? Nggak kayak yang waktu itu. Enak banget. Ya lebay anjing, enak banget anjir. Enak mbak. Ya, Brami, kata dia enak. Nih. Abis. Anjir, berarti enak beneran dong. Enak yang ini enak. Yang waktu itu buset dah. Nah, buat teman-teman semua, gue berusaha menjawab. Gue agak lupa sih untuk kepanjangan dari VTEC-nya ini. Seingat gue tuh depannya variabel, bukan lu tuh valve. Variabel ternyata. Variable valve timing and lift electronic control. Gitu, itu VTEC. Panjang ya, makanya gue lupa. Ya. Jadi gini. Gue makan juga ya teman-teman ya, karena kan gue juga tidak bisa menjawab kepanjangan dari si VTEC tersebut.
Cara kerjanya adalah sebenarnya VTEC itu benar bisa merubah dari timing, pokoknya dia merubah dari timing dari si mesinnya timing valve segala macam. Jadi dia tuh menggunakan tekanan dari oli. Oke. Memang enak Enak. Gua habis. Sama anjir apanya yang enak sih? Gue gak usah berkata-kata lagi. Ini enak kok. Apaan sih yang enak? Berarti abis ini lu yang ngambil buat lu baca lu, terus kalau lu nggak bisa gue yang jawab gitu. Enggak lah. Oh, gue lagi. Sini aja dah. Wah. Gak ada enak-enak sumpah gak ada enak-enaknya. Jadi VTEC itu biasanya bekerja di RPM tertentu, baru VTEC yang ngebuka. Karena si pressure oilnya tersebut biasanya kalau di beberapa di mobil gua itu di kadang-kadang di RPM 5200 ya bisa di setel lah, itu bisa di adjust itunya gitu sih. Jadi lengkapnya bisa. Wah, gua nggak bisa usah berkata-kata sih, Bir. Langsung pusing kepala gua. Lu ngomong enak tadi, awalnya sekarang enak, pusing. Anjir. Lagi ya teman-teman ya. Nih, ketiga ya. Oke, apa? Aduh. Nggak enak loh teman-teman, sumpah gue udah lama banget nggak makan kayak ginian. Jadi gue belum belajar soalnya. Ini gue bisa. Bener gue bisa. Jadi gue aman nih teman-teman. Apa tuh? Harness bar. Apa harness bar? Coba mau tahu. Harness ini bukan sih? Iya benar. Iya kan? Benar. Sabuknya buat balap. Terus? Biasanya tuh ada. Itu harness doang, Parmi. Gini ya. Harness bar. Bar tempat buat minum. Harness seat belt. Tangan. Apaan harness bar? Tahu nggak? Ragu anjir, ada mana? Makan. Anjir, kenapa yang kayak gitu-gitu sih? Gue nggak pernah yang gue mainin. Yang berhubungan sama BMW lah, bang. Asik. Jadi teman-teman, gue mencoba jawab ya teman-teman ya. Harness bar itu adalah biasanya dia itu dipasangnya tuh kalau enggak itu bawaan dari roll bar, atau dia bikin pipa lagi di belakang. Sebenarnya di belakang ini, di belakang jok ini, di belakang jok ini. Kita, ya. Gunanya untuk kan kalau kalian pakai seat belt standar itu kan ada bautnya, Wir. Nah, seat belt racing ini kan nggak ada bautnya. Dan kalau kalian pasang si seat belt atau harness yang tadi Mas Jawir bilang itu kan dudukannya ada dua ya, gitu. Dudukannya dua tuh, karena buat kanan kiri bisa nih, beda nih. Jadi memang diikatnya tuh di harness bar itu. Jadi harness bar itu akan megang ke sasis. Jadi kalau seat belt kadang-kadang kan biasanya orang tuh nyatuin di bracket jok. Bracket jok si seat beltnya. Tapi itu berbahaya, teman-teman. Kalau misalnya lagi kecelakaan, joknya copot, harnessnya juga akan copot. Iya, jadi gitu. Jadi udah gitu kan pasti bautnya harus panjang segala macam gitu kan untuk si itunya. Nah, lebih baik teman-teman kalau yang pakai harness 4 titik ataupun lebih itu kalian sangkutinnya tuh di harness bar. Biasanya nyoloknya dari si pipa si besi bar itu ada di bawah, atau roll bar yang ada di belakang. Biasanya bentuknya seperti ini teman-teman, bentuknya seperti U, megangnya di sini, kan ada dudukan seat belt tuh buat ngiket ke si barnya gitu. Itu adalah bagian dari roll bar sebenarnya, weh. Gitu. Ya aja. Baru tahu gua, nggak pernah. Sekarang kita mulai pertanyaan yang bukan pertanyaan sih. Apa ya? Tulisan yang keempat lah, lebih gampangnya. Ini gampang sih. Oil dipstick. Oh, oil dipstick. Sorry, mobil gue udah nggak ada oil dipstick. Iya, anjing belagu buat sialan. Sialan! Ya, oil dipstick tuh biasanya buat kita ngelihat olinya itu posisi sekarang di low atau di antara low atau di max. Ini Indonesia gimana ya? Ya di full atau di full atau itu. Ya intinya buat di orang Indonesia setiap kali kalau mobil
biasanya yang diceknya setiap mesin lagi dalam keadaan dingin. Betul. Biasanya posisinya ada di mana? Posisinya di samping mesin tuh biasanya. Enggak juga. Ada yang di belakang, samping, ada yang di depan, ada yang di belakang juga. Belakang biasanya gardan biasanya matic. Ya kalau gardan di depan kan, ya ke depan berarti ya. Gardan pasti biasanya belakang. Nah, namun, gue tambahin lagi. Kalau mobil-mobil zaman sekarang rata-rata sudah tidak menggunakan dipstick. Nah, gimana nggak cara ngeceknya? Nah, sekarang tuh mobil-mobil udah ada MID atau kalau di BMW itu ada iDrive. Apa itu kepanjangan MID? Monitor instrumen. Salah. Lu makan nih harusnya. So-soan MID orang tahu. Ya, nabrak espas dah depan dah. Dia mau nunjukin itu ya teman-teman. Wir, terbalik nih. Jangan main-main loh, plat nomor 1 angka. Ada. Nah, Siwak. Nah, benar kata Mas Jawir. Buat teman-teman semua yang masih pakai oil dipstick ataupun buat stick untuk mengecek oli, itu sebenarnya paling bagus adalah kalian cek untuk sebelum dipanasin. Ya, betul. Gitu. Karena saat udah dicek kalau udah panas, olinya sudah muter, Wir. Dan posisinya juga pasti akan di atas. Iya, pasti akan di atas gitu. Jadi enak tuh sebenarnya kalian ngecek pas sebelum manasin saat pagi hari, kalian cek olinya di posisi mana. Itu adalah oli yang benar-benar sudah balik ke dalam karter penampungan oli gitu loh. Jadi kalian bisa tahu nih sebenarnya actualnya nih oli kalian ada di posisi yang mana. Jadi kalau kalian di posisi max atau full, ya nggak usah ditambahin. Tapi kalau di posisi yang tengah atau malah habis, kalian harus cek, bukan ditambahin doang olinya teman-teman, tapi kalian harus cek bocor atau enggaknya. Bocor atau ada rembes dari si pembakaran, jadi kan mobilnya ngebul gitu teman-teman. Biasanya disebabkan oleh normalnya dia tidak akan, kalaupun menguap tidak akan lebih dari 1 liter, tidak nyampe 1 liter malah. Ya betul, tapi sebenarnya itu penguapan itu sebenarnya nggak, kalau olinya sesuai dengan spek mobilnya atau tidak terlalu panas mesinnya segala macam, itu sebenarnya olinya akan awet sih, Wir. Dia hanya muter aja sih, melumasi aja gitu loh. Mungkin akan ada penguapan, tapi benar kata Mas Jawir, nggak akan nyampe 1 liter. Kalau udah 1 liter pasti ada kebocoran gitu loh. Gitu. Oke, sekarang berarti pertanyaan terakhir. Belok mana, Wir? Kata-kata terakhir, kertas terakhir nih teman-teman, baca. Blopong Cobra, anjir, itu zaman gua bocah dulu. Nggak mungkin lah zaman lu bocah, lu kan udah tua, Wir. Zaman lu bocah. Blopong Cobra itu istilahnya zaman dulu tuh ada head unit Alpine. Itu kalau kita menyetel apa istilahnya apa ya? Mixer ya? Apa sih? Mixer atau apaan buat itu? Buat apa sih istilahnya kalau buat ngaduk telur? Kalau ini aduh, pokoknya itu buat ngatur. belok kanan portal. Beginilah kalau Jawir tuh nggak bisa namanya multitasking. Belok portal. Lu gak disikat portalnya. Aduh, itu buat ngatur equalizer. Lebih ke ya mengatur equalizer. Itu ngomongnya ya sih, ada ngomongnya mixer, bukan mixer sih, equalizer sih. Equalizer sih sebenarnya. Ya, dan posisinya tuh biasanya ditaruh dari bawah terus dia nongol ke atas. Bentuknya tuh kayak ular kobra. Makanya gitu. Dibilangnya kobra gitu. Dan itu adalah salah buat teman-teman, mungkin banyak banget yang ngeliat ya. Sekarang tuh buat mobil-mobil tahun 90-an tuh masih banyak, Wir, yang pakai gitu loh. Karena ikonik banget. Biarpun mungkin kadang-kadang ada yang nyala doang lampunya, si equalizer-nya itu udah mati gitu loh, nggak bisa di setel, atau malah ada yang punya barangnya dengan kondisi yang nggak bisa di setel nih gitu. Jadi kayak buat teman-teman semua nih yang punya mobil tahun 90-an, kalau pakai itu tuh gagah sih. Dulu udah wah banget, cakep gitu loh. Tuh mungkin dari gue nggak pernah ngerasain zaman itu ya teman-teman ya. Mungkin saat zaman itu jadi salah satu barang yang high tech saat zaman itu kali ya. Itu mixer itu memang dijual dengan Alpine itu, Wir? Enggak, macam-macam merek ya, ada yang Pioneer juga ngeluarin. Tapi kan namanya Blopong ini. Ya, Blopong. Kan pertama yang ngeluarin Blopong, Mbak. Berarti kalau Pioneer Cobra, bukan Blopong Cobra. Ini pertanyaannya Blopong Cobra. Tapi karena brand image-nya udah ini Blopong. Orang dari tadi kita lihat mulu anjing. Dia yang salah apa kita yang salah ya? Kita ketemu dia mulu ya? Dia lagi.
Ya, jadi Tapi koreksi juga ya buat teman-teman ya, bisa di komen gitu kalau emang gua ngomong salah, ada yang salah. Udah tahu salah aja. tadi 2 kali. Ya, jadi jangan sampai nabrak portal lagi nih, belok kanan portal. Nah, sekarang kita agak ngobrol-ngobrol sedikit tentang mobil lu nih, Wir. Nah, mobil lu ini F30, karena pertanyaan habis nih teman-teman. F30 tipenya apa? 328. 328. Kode mesinnya N20. Oke. Terus udah lu apa-apain aja nih, Wir? Pertama dari mesin dulu deh. Mesin gua udah open filter gua. Open filter pakai MST Performance. Terus charge pipe sama Charge pipe itu apa? Charge pipe itu dia apa ya istilahnya? Kenapa ngerem ya? Nggak ada apa-apaan? Gua kira ada Nggak ada apa-apaan dia ngerem, gue bingung. Nah, charge pipe itu dia nyambung sama boost pipe-nya juga. Iya, terus ganti pakai aluminium, pakai merek Eurovolution D1 Racework ya kan. Terus sama gua tuh ganti downpipe. Downpipe-nya pakai merek ER juga, Evolution Racework. Sama ini exhaust system custom tapi gua custom ya, pakai Valvetronic. Oke. Nah, yang bikin pop and bang itu apa, Wir? Dari downpipe ya? Oh, dari downpipe-nya. Lu ganti downpipe memang sudah defaultnya seperti itu atau kayak bang gue mau bikin yang belduk-belduk? Jadi awalnya tuh gue bukan request ya. Jadi gue kan sebelum beli ini mobil gue pelajarin dulu nih mobilnya biasanya orang ngapain sih sebenarnya. Kalau bisa dibilang BMW itu template. Jadi kalau gue bandingin sama M2 kurang lebih ya sama apa yang diganti, kayak open filternya. Tapi memang mobilnya beda. Mobilnya beda, jenis mesinnya beda kan. Iya. Gitu. Nah, terus kenapa gua pingin pop and bang? Karena gua ini mobil kan turbo. Oke. Nah, gua tuh sering lihat orang pakai BMW tuh pret. Nah, itu kan gua seneng aja gitu. Gimana caranya? Bang, gua mau dong kayak gitu. Berarti lo kasih video. Kalau nggak mau brio gini juga bisa. Nah, pas gua lihat beliau, anjing kok sama ya, beletak juga. Beletak. Makanya kadang gua matiin beletaknya. Oh, bisa dimatiin? Bisa. Kalau gua itu bisa beletak tuh di sport. Bisa beletak. Gua ditaruh di comfort sekarang. Gua jadi nggak terlalu berisik lah di luar. Oh, oke. Oh, Gitu. berarti di setelan dari si itunya juga ngaruh ya, beda. Ya, iya dari ECU-nya juga ngaruh. Oke. Terus sama ini gua remap ECU stage 2 pakai boot mode 3. Boot mode 3. Jadi kan banyak keluaran dari boot mode, terus ada dari apa tuh gua kurang tahu. Karena kalau boot mode itu sebenarnya universal. Universal untuk BMW ya. Jadi bisa kita atur juga dari handphone. Oke. Erase all data gitu. Erase all data, mobil langsung mandek. Nah, ngomong masalah kaki-kaki nih, Wir. Kaki pakai apa? Gua kebetulan pairnya pakai ini apa? Pakai sport kit, pakai EIBA. Oke. Terus velgnya nih gue pakai Rotiform RSE 8,5 10. 8,5 10. Ring 19, ET 35 rata. 35 rata. Oke, 8,5 10 offset 35 di pas nih, Wir ya. Pas. Di F30 ya. Cuman depan gue tambahin spacer lagi. Oh, karena masuk nih yang 8,5-nya. 8,5 masuk. Jadi gue tambahin 1 cm. Berarti offset depannya 25. 25 betul. Oke. Sekarang bannya pakai berapa, Wir? Bannya belakang 265 35, depan itu 235 40. Oh, 24 235 40. 235 40. Oke. Nah, untuk bantingan nih teman-teman nih masih enak banget. Ya nggak sih, lo masih bisa menikmati comfortnya dari si BMW-nya, tapi fittingannya pun kelihatannya enak. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang bingung nih mau pakai F30 tapi setelan kakinya mau kayak tapi gimana? Nih kalau boleh ditambahin, sebenarnya gue pakai sport kit ini karena budget terbatas sebenarnya, Bang. Iya. Iya, karena kalau lu ngeran lari biasa di tol kayak tol-tolnya sekarang kan banyaknya kan bambi-bambi tuh. Ini kurang enak kalau bambinya sih. Janganlah main kebut-kebutan di tol lah. Ya lari 180. Iya, tapi memang terlalu empuk ya jadinya, Wir ya. Ya mungkin, tapi untuk penampilan buat lihat oke lah, untuk mungkin buat dipakai harian masih sip lah dengan rasa seperti ini. Gue tidak merasakan ada yang bumpy banget gitu. Memang kalau tadi ngeliat tadi di beberapa posisi tidur, kalau Jawir ngeremnya telat, dia ada
deng gitunya karena empuk banget gitu. Benar. Dia tidak nahan untuk mobilnya benar-benar kayak cep gitu enggak. Tapi ya karena empuk sih. Jadi sebenarnya pakai ini juga enak aja gitu untuk harian. Tapi mungkin kalau Jawir tadi ngomong lagi ngeran ya mungkin ada beberapa jalan kan sekarang yang beton ya Wir ya, yang banyak jalanan yang bergelombang ya. Tapi makanya lebih baik kalau mau ngebut-ngebut di tempatnya aja, di sirkuit, jangan di tol. Gila bijak banget gue. Baru prek. Itu Z Honda. Sama interior nih udah gue ubah. Oh iya, interior lu ubah pakai apa, Wir? Yang ini gue ganti hitam semua. Tadinya kan warnanya abu-abu. Oke. Ganti hitam biar sama 330 sama F80 juga sama. Dia depan. Oke, ini hitam ya. Sama joknya. Joknya asli hitam. Ini ganti gue door trim sama joknya merah. Kenapa? Karena mobilnya merah. Gue pengen aja red on red. Iya dah. Kenapa nggak merah juga Wir plafonnya? Norak dong. Kan biar red on red semua. Langsung butuh merah mata gua. Iya, jadi merah semua kan jadinya. Kalian aja nih dashboard merah. Berarti ini retrim, Wir? Enggak retrim. Lah gimana sih? Ngambil copotan. Oh, bahannya lo ganti. Bukan sama jok-joknya. Sama jok-joknya ganti semua. Sama door trimnya semua. Nggak ada yang pindahin. Jadi gue pindah mobil, switch. Jadi ada orang minta kepinginnya hitam, black on black. Ya udah tukeran. Oh, oke. Dia malah punya dalamannya merah. Mobilnya Oke. hitam. Gitu. Jadi sekarang lu tuker nih. Win-win sih jadinya. Iya. Iya kan? Lo mau apa yang lo mau, dia jadi dapat apa yang dia mau. Iya benar. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman itu adalah 5 apa ya? 5 ngomongnya apa ya, Itu bukan kata-kata juga ya, apa ya? 5 poin yang udah 5 poin iya aja. Bukan. Apa? 5 apa, Wir? 5 kosakata. Nah, mulai ngarang. 5 kertas yang udah kita buka yang berhubungan dengan otomotif, teman-teman, yang sudah Mas Jawir dan gua bantu jawab. Gitu. Jadi, buat teman-teman saya yang lagi nonton nih, tolong kasih komen. Kira-kira menarik nggak kalau kita bikin seperti ini? Jadi misalnya nanti sekalian kita cobain mobilnya, sekalian kita tes pengetahuan tentang otomotif, dan kita tes lagi untuk multitaskingnya. Tadi Jawir sudah kena multitaskingnya, dia belok portal untuk nggak disikat tuh portal. Jadi, tapi memang kita tidak di jalan raya yang besar ya teman-teman ya. Jadi karena memang lebih berbahaya, jadi kita jalan ya di sekitaran kantor. Jadi buat teman-teman semua nih, silakan masukkan komennya. Kita gimana dengan bacain kita yang baru ini? Apakah teman-teman lebih tertarik dengan seperti ini, atau malah kita balik lagi ke tempat duduk dan lebih chill, asik, lebih santai gitu. Atau perlu di mobil ramean semua. Wah, susah, nanti susah. Geserot nanti mobilnya ya kan. Jadi tolong di komen teman-teman. Sama tamunya siapa sih nextnya setelah Mas Jawir ini, silakan tulis komen gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, terima kasih. Jangan lupa supportnya terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan gue juga lupa buat ngingetin kalian kalau kalian mau lagi cari official merchandise dari The Elite Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya The Elite Indonesia. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Enggak, saya nggak dadain Bapak, saya dadain ini.